Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan anggun bernama Dewi Saketi. Di suatu pagi yang cerah, Tuan Putri sedang menikmati halaman taman yang indah di kerajaan dan ditemani oleh pengawalnya yaitu Putra Saka. Ibunda, silakan duduk. Ada apa Ibunda? Ada yang ingin Ibunda bicarakan dengan Bu Dewi Apa yang Ibunda bicarakan dengan? mengenai umurmu yang sudah cukup untuk menikah ini. Bunda berharap kamu mencari calon suamimu lebih baik sekarang ya. Jujur Bunda, aku belum siap untuk menikah. Semua anak seusiamu pasti mengatakan hal yang seperti itu, Dewi. Tapi Bunda, Bunda benar-benar berharap padamu untuk segera mencari calon suamimu ya. Karena di usia ayahmu yang sekarang ini, Bunda benar-benar khawatir kepada dia. Jadi Bunda mau dia untuk beristirahat. baik Bunda, akan kuusahakan. Terima kasih Dewi. Sama-sama Bunda. Orang tuaku suruh aku menikah pula. Hai Saka, apakah kamu memiliki saran? Isi Tuan Putri, saya ingin menjawab. Namun saya ingin mempertanyakan itu. Memangnya kriteria Tuan Putri yang seperti apa? Sudah jelas yang bisa melanjutkan tekad ayahku. Mungkin seperti pria yang tampan, gagah, baik hati dan bijaksana. Bagaimana jika kita menguji rakyat-rakyat kita melawan Pulau Siharto? Cerdas Saka, karena pasti orang-orang yang melawan bisa mengalahkan Pulau Singarso adalah laki-laki yang layak menjadi calon suami. Benar, baik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Putri. Keesokan harinya, Putra Saka segera mengumpulkan rakyat ke alun-alun dan menyampaikan sayembara. Mas, Kabar ya, kabar. Mas, Perhatian untuk penduduk rakyat semuanya. Mohon untuk berkumpul segera. Wahai sekalian, saya Raja Kalasanja, Sukmajaya. Siapapun pemuda yang gagah berani, tidak peduli statusnya apa, bagi yang bisa mengalahkan Pulau Singarso dan membawa kalung yang dipakainya sebagai bukti, akan aku buat dia dapat bersanding dengan putriku, Dewi Saketi. Jika gagal, maka nyawa taruhan. Setelah mendengar sayembara tersebut, rakyat yang merasa memiliki anak seorang pemuda atau merasa dirinya pemuda ingin mengikuti sayembara tersebut. Kita beralih ke rumah seorang rakyat yang memiliki 4 orang pemuda yaitu Pak Mamat. Setelah mendengar sayembara tersebut, Pak Mamat beserta 4 orang pemuda yang merupakan anaknya pun pulang. Sesampainya di rumah, Pak Mamat melihat kondisi rumahnya. berantakan sekali. Pasti si kuning ini. Kuning, siapa? Ya, tidak apa-apa. Ini kenapa rumah masih berantakan? Kan tadi bagus sudah suruh kamu bersihkan. Iya Pak, tadi saya sempat berhenti membersihkan rumah karena mendengar saya berada dari kerajaan. Siapa yang suruh? Pantas saya di sayembara. Orang bersyukur dan lebih malam sama bapaknya akan jadi anak Pak. Kalau Meli angkat jadi anak, itu cuma budak. Sudah, cepat bersihkan. Baik Pak. Mereka pun pergi. Pak Mamat beserta 2 orang anaknya Kelontong Abang dan Kelontong Biru pergi membeli makan, dan Kelontong Kuning melanjutkan pekerjaannya. Aku tidak peduli dengan kata mereka. Aku akan mengikuti sayembara dan akan mengubah nasibku sendiri dan aku akan hidup bebas. Kau dengarlah. Kau ada uang hijau. Santai saja saat berbicara dengan aku. Ngomong-ngomong, aku kau berikan mengikuti sayembara. Iya Bang, aku berniat. Apakah kau sudah cukup yakin dan cukup kuat untuk kembali hidup? Iya Bang, aku cukup yakin karena 10 tahun belakangan ini aku sudah belajar bela diri diam-diam. Boleh aku mengujimu? Aku tidak ingin kamu mati banyak. Oke Bang. Pada akhirnya Kelontong Kuning setuju untuk diuji oleh Kelontong Hijau di suatu tanah yang lapang. Peraturannya mudah. Jika kau bisa mendaratkan satu serangan kepadaku, maka kau dinyatakan lulus ujian ini. Jika tidak bisa, maka kau tidak boleh mengikuti sayembara ini. Oke Bang.
Baiklah, sekarang giliranku. Siaplah. Lawan, Mam. Boleh tidak? Kau lulus ujianku. Yes! Thank you, Bang. Turunkan aku. Jangan tenang dulu. Kau lulus ujianku, bukan berarti kau bisa mengalahkan Pulau Singarso. Dia jauh lebih kuat dariku. Aku pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Baik, Bang. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Mereka pun pulang dan ingin segera beristirahat. Sesampai di rumah, Kelontong Ijo segera memasuki kamar dan Kelontong Kuning yang beristirahat di ruang tamu. Dari mana kau itu berpulau? Biasa, ada urusan. Namanya kecamatan aja. Kalau tinggi mimpimu, aku yang akan menjadi menantu raja. Bukan kali gue gitu kan jadi menantu aja. Daripada kau kayak bisa itu. Udah. Jadi besok mau berangkat jam berapa? Mungkin sebelum fajar tiba. Karena dari desa ke persemayamnya 10 Singarso lumayan jauh. Ya udah deal. Besok pagi kita bangun langsung berangkat. Baiklah. Mereka pun tidur dengan nyenyak hingga di tengah malam Kelontong Ijo bangun dan diam-diam menyampaikan rencana yang saudaranya buat. Boleh. Bangun. Ada apa sih Bang Ijo? Susah banget dibanguninnya. Gini, jadi rencana kita besok pagi itu jalan sebelum fajar. Jadi kau jangan berbarengan jalan sama kita. Nanti kalau ketahuan kau disuruh pulang. Baik, Bang. Kelontong Ijo dan Kelontong Kuning pun kembali tidur. Di pagi hari yang dimana langit masih gelap, Kelontong Abang, Kelontong Biru, Kelontong Ijo, dan Kelontong Kuning sudah terbangun dari tidurnya. Sebenarnya sudah pagi. Aku juga baru beres semua. Iya. Iya Bang. Cepat kau siap-siap. Jangan sampai kau sama mereka. Baik Bang. Ngapain kamu? Bang, saya lagi siap-siap buat ke kebun Pak. Kebun ya? Ya sudah, cepat sana. Kami ya, Pak. Ya. Mana nih anak-anak yang lain? Belum pada siang. Pak, aku pamit ya. Kamu mau mana? Biasa. Mau jadi mantunya aja. Oke. Terima ya. Iya. Kamu semoga berhasil ya. Siap. Pak, ente pamit ya. Iya, video kasih. Iya. Semoga kamu berhasil dan alam berhasil. Ya, betul. Alah. Mereka pun berangkat dengan penuh semangat dan yakin akan memenangkan sayembara. Saat mereka sudah berangkat, ternyata Kelontong Kuning diam-diam mengikuti mereka. Wih, sepertinya mereka sudah jalan. Aku ikutin aja deh. Aku nggak tahu jalan soalnya. Mereka pun sampai di tempat bersemayamnya Pulau Singarso pada siang hari. Bukan kita sudah sampai. Lihat, ada tara petapa. Tunggu dulu. Apakah itu seperti Pulau Singarso? Ini tadi itu Pulau Singarso. Coba kita tunggu dulu sebentar. Jadi kita akan mengalahkannya dengan cara melawannya satu persatu. Dimulai dari aku. Sesosok yang menyeramkan pun menghampiri mereka, yaitu dialah Pulau Singarso. Hahaha. Jadi kalian-kalian yang ingin akan mengalahkanku, dasar orang-orang lemah. Apakah kau Pulau Singarso? Ya, aku adalah Pulau Singarso yang akan menguji kalian pantas atau tidak. Jika kalian tidak pantas, maka kalian akan mati. Akulah yang akan mengalahkanmu, Pulau Singarso. Ya.
Siapa selanjutnya? Kurang ajar. Membosankan. Akulah yang akan menghiburmu. Lagu kau bocah. Kelontong ijo seimbang saat melawan Pulau Singarso untuk sementara waktu. Namun, karena perbedaan kekuatan, kelontong ijo terpojok dan terkena serangan Pulau Singarso, lalu ia pun sekarat. Saat kelontong ijo ingin dibunuh, ia datang. Jangan kau lukai abangku. Kurang ajar kau bocah. Abang. Kau jangan mati dulu bang, kau satu-satunya kau akan keluarga. Dik, lo nggak tahu abang lagi sakit. Ayo, mulai dulu. Cepat kau ambil kalung itu dulu. Baik, Pak. Sudah bang, aku sudah mendapatkan kalungnya. Sepertinya malam ini kita akan bermalam di sini dulu. Karena keadaan kau yang tidak baik tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Fajar pun tiba. Kelontong kuning dan kelontong hijau langsung melakukan perjalanan pulang. Akhirnya, setelah perjalanan jauh, mereka pun sampai di perbatasan desa. Apa? Sebenarnya aku tidak bisa membantu sampai pulang ke desa. Tidak apa-apa. Pergilah, gapai mimpimu. Baik bang. Duluan bang. Hati-hati. Setelah berpamitan, kelontong kuning pergi menuju kerajaan Kalasanja. Kelontong kuning pun sampai di kerajaan Kalasanja dan langsung disambut oleh Putra Saka. Hei pemuda, apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin menyampaikan sesuatu bahwa aku telah mengalahkan Pulau Singarso. Masuk dulu. Ya di tempat itu. Baik. Ya, tunggu dulu. Putra Saka segera memanggil Putri Dewi Saketi di kamarnya. Mohon maaf, mengganggu Tante. Ada apa, Saka? Saya menemukan kabar bahwa ada seorang pemuda yang berhasil mengalahkan Pulau Singarso. Hah? Abang kau yakin? Yakin, karena dia membawa kalung Pulau Singarso. Di mana dia? Di depan pintu kerajaan Tuan Putri. Antar aku menemuinya. Putra Saka pun mengantar Putri Dewi Saketi untuk menemui Kelentong Kuning. Dewi Saketi pun menemui Kelentong Kuning. Tuan Putri? Berdiri saja. Baik Tuan Putri. Apakah benar kau yang mengalahkan Pulau Singarso? Benar Tuan Putri. Bagaimana cara mengalahkannya? Aku bertarung dengannya sangat sengit dan aku berhasil mengalahkannya. Di mana kalung milik Pulau Singarso? Ini Tuan Putri. Terima kasih karena kau telah berjuang untuk mendapatkanku. Sebagai janjinya, kau akan menjadi calon suami. Tetapi Tuan Putri, Ada apa lagi calon suami? aku adalah seorang budak. Apakah kau yakin ingin menikah dengan seorang budak? Apa yang perlu kau khawatirkan? Apapun statusmu akan kuterima. Terima kasih Tuan Putri. Sama-sama. Pada akhirnya, Kelentong Kuning berhasil memenangkan sayembara yang diadakan oleh kerajaan Kalasanja hingga dapat bersanding dengan Putri Dewi Saketi yang merupakan anak perempuan dari Raja Sukmajaya, raja dari kerajaan Kalasanja, dan hidup bahagia.